Satu, dua, tiga. Oke, jadi sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja, yang beranggotakan, Muhammad Ansori dengan NIM 1304221048, terus Muhammad Farhan 1304221100, dan Ida Bagus Putu Indramadi Putra 1304221045. Jadi di sini kita membagi tugas untuk presentasi di mana diawali dengan saya. Oke, jadi yang pertama itu, soalnya adalah tentukan tabel kebenaran komparator untuk, eee, A sama dengan B dengan masing-masing huruf terdiri dari 2 bit. Nah, di sini kita sudah bisa lihat, di sebelah kiri ada tabel, di mana inputannya itu ada 4 ya. Jadi ada A0, A1, B0, B1, dan output A sama dengan B. Nah, untuk di bagian kanan itu ada, kita lihat gambar ya, di mana untuk komparator itu memiliki 3 output, tapi yang diminta itu adalah yang sama dengan. Nah, kita balik lagi ke bagian kiri, itu di tabelnya. Inputannya itu untuk yang pertama itu ada A0 sama dengan 0, A1-nya sama dengan 0, B0-nya sama dengan 0, dan B1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan B itu bernilai 1 ya atau true. Untuk yang kedua itu, A0-nya 0, A1-nya 0, B0-nya 0, dan B1-nya 1. Nah, di sini kita dapat hasil 0 karena, A tidak sama dengan B ya, jadi itu false. Untuk yang ketiga itu A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, B0 sama dengan 1, dan B1 sama dengan 0. Hasilnya juga 0. Untuk yang keempat itu A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, B0 sama dengan 1, dan B1 sama dengan 1. Itu hasilnya juga 0 karena A tidak sama dengan B. Untuk selanjutnya itu ada A0-nya sama dengan 0, A1-nya sama dengan 1, B0-nya sama dengan 0, dan B1 sama dengan 0. Itu hasilnya juga output-nya 0 karena tidak sama ya. Terus yang selanjutnya ada A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1, B0 sama dengan 0, B1 sama dengan 1. Itu hasilnya, 1 atau true karena A sama dengan B ya. Oke, lanjut lagi, selanjutnya itu adalah A0-nya sama dengan 0, A1-nya sama dengan 1, B0-nya sama dengan 1, dan B1 sama dengan 0. Itu output-nya adalah 0 karena nilainya tidak sama. Lanjut lagi, A0-nya sama dengan 0, A1 sama dengan 1, B0 sama dengan 1, dan B1 sama dengan 1. Itu hasilnya 0. Lanjut lagi, A0-nya sama dengan 1, A1 sama dengan 0, B0-nya sama dengan 0, B1 sama dengan 0. Itu hasilnya 0. Lanjut lagi, A0-nya sama dengan 1, A1 sama dengan 0, B0-nya sama dengan 0, B1 sama dengan 1. Itu hasilnya juga 0 atau false. Selanjutnya itu inputan A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan 0, B0-nya sama dengan 1, dan B1 sama dengan 0. Itu hasilnya 1 karena dia A sama dengan B ya. Oke, lanjut lagi, A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan 0, dan B0-nya sama dengan 1, dan B1 sama dengan 1. Itu hasilnya false atau nol. Lanjut lagi, A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan 1, B0-nya sama dengan 0, dan B1 sama dengan 0. Itu hasilnya false. Oke, yang berikutnya itu A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, B0 sama dengan 0, dan B1 sama dengan 1. Itu hasilnya 0. Selanjutnya ada A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, B0 sama dengan 1, dan B1 sama dengan 0. Itu hasilnya 0. Dan yang terakhir itu ada A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, B0 sama dengan 1, dan B1 sama dengan 1. Itu hasilnya true atau 1. Oke, lanjut untuk soal nomor 2, yaitu tentukan tabel kebenaran parity untuk parity generator event
p-event dengan 5 bit yang dikirim. Jadi di sini kita sudah ada tabelnya ya. Kita dapat lihat untuk inputannya itu ada 5, di mana ada A0, A1, A2, A3, dan A4. Dan outputnya itu adalah P. Nah, untuk inputan yang pertama itu A0-nya sama dengan 0, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 0, dan A4-nya 0. Itu outputnya 0. Oke, yang kedua itu ada A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 0, A4-nya 1. Di mana ada 1 yang true, karena dan itu 1 itu adalah ganjil, maka outputnya adalah 1 atau true. Lanjut lagi, yang berikutnya itu A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 1, dan A4-nya 0. Itu hasilnya juga true atau ganjil ya, atau true. Terus berikutnya ada A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 1, dan A4-nya 1. Itu hasilnya false atau dia bernilai genap karena ada 2 yang true ya. Oke, lanjut lagi. A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1, A3-nya 0, dan A4 0. Itu hasilnya true atau 1. Lanjut lagi, itu A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1, A3-nya 0, A4-nya 1, dan itu hasilnya adalah 0. Oke, lanjut lagi. A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1, A3-nya 1, dan A4 1. Itu hasilnya 1. Lanjut lagi, A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 0, A4-nya 0. Itu hasilnya 1. Lanjut lagi, A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 0, A4-nya 1. Hasilnya 0. Lanjut lagi, A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 1, A4-nya 0. Hasilnya 0. Lanjut lagi, A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 1, dan A4 1. Hasilnya 1. Lanjut lagi, A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 1, A3-nya 0, dan A4 0. Hasilnya 0. Lanjut lagi, A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 1, A3-nya 0, dan A4 1. Itu hasilnya 1. Oke, lanjut lagi. Di sini ada inputan ya, langsung saja dibaca 01110, itu hasilnya 1. Dan selanjutnya ada 01111, hasilnya 0. Terus ada 100000, hasilnya 1. Terus ada 100001, itu hasilnya 0. Lanjut lagi ada 1001, hasilnya 0. Lanjut lagi ada 1001, hasilnya 1 karena ganjil. Ada 1010, hasilnya 0 karena genap. Lanjut lagi ada 1001, hasilnya 1. Selanjutnya ada 101110, hasilnya 1. Terus ada 101111, hasilnya 0. Selanjutnya ada 1100, hasilnya 0. Ada 1100, hasilnya 1. Ada 1101, hasilnya 1. Terus ada 1101, hasilnya 0. Selanjutnya ada 1110, hasilnya 1. Terus ada 111101, hasilnya 0.
terus 1110 hasilnya 0, dan yang terakhir itu ada inputan 11111. Itu hasilnya 1. Dan itu untuk penjelasan soal nomor 2, dilanjutkan oleh Bang Ansor untuk soal nomor 3. Oke, terima kasih. Untuk soal yang ketiga itu tentukan gray code dan access tree dari bilangan desimal 2, 3, dan 9. Oke, kita lanjut ke untuk bilangan desimal 2, gray code-nya adalah desimalnya 3, yaitu bilangan biner dari 2 itu 0010, bilangan gray-nya itu 0011, desimalnya 3. Dengan diagramnya seperti ini. Jadi B3 dan G3 itu dijadiin satu nilai. Dipakai gerbang XOR untuk mendapatkan output. Jadi B2-nya juga di paralel seperti ini, ke XOR lagi, B1, B0, dan hasilnya bisa dilihat di tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya dibuat seperti ini karena ada nilai yang sama dari B dan G. Jadi ada B0, B1, B2, dan B3. Outputnya ada G0, G1, G2, dan G3. Jadi hasilnya yang ditanya adalah desimal 2. Gray code binernya dari desimal 2 itu 0010. Gray-nya itu jadi 0011. Dikonvert ke desimal menjadi nilainya 3. Selanjutnya di desimal 3. Gray code-nya desimal 3 di convert ke biner itu 0011. Gray-nya 0010, desimalnya 2. Jadi sama seperti tadi diagramnya, hanya pembedaannya di inputannya dengan nilai biner 0011. Jadi hasilnya adalah 0, 1, 0, 0. 0010. Jadi 2. 0011. Oke. Selanjutnya di desimal 9, itu binernya 1001. Di-convert ke gray jadinya 1101. Desimalnya itu 13 jadinya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, diagramnya juga sama, tinggal dibedain di inputannya saja, outputnya menjadi 13. Di sebelah kirinya itu ada truth table-nya. Truth table-nya dibikin seperti ini karena memang ada nilai yang sama di B3 dan G3. Oke, selanjutnya ini untuk access tree-nya. Access tree-nya itu desimal yang diminta adalah 2, di-convert ke biner menjadi 0010, terus dari biner di-convert ke access tree 0101, jadi desimalnya 5. Access tree ini berarti bilangan desimal ditambah 3, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi secara diagram gerbang logikanya dibikin seperti ini, menggunakan gerbang OR, tapi ada not-nya. Apa namanya ya? XOR not. OR, pakai OR not. OR ada not-nya. Jadi itu kalau secara hitungan 2 tambah 3, jadi hasilnya 5. Selanjutnya di bilangan desimal 3, biner itu dikonvert menjadi 0011. Diagramnya sama, hanya dibedakan inputannya. Jadi 3 tambah 3, hasilnya 6. Dengan desimal 6 itu
binernya 0110. Di sebelah kirinya ada truth table-nya. Selanjutnya di angka 9, mempunyai bilangan biner 1001. Kalau dieksestrikan menjadi 1100 dengan desimal 12. Karena 9 tambah 3 sama dengan 12. Jadi untuk nomor 2 sampai di situ, ini diagramnya dan truth table-nya sudah tersedia di sini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Farhan. Ya, pertanyaan selanjutnya, tentukan tabel kebenaran dari fungsi di bawah dengan ketentuan input 2 bit. Fungsinya sendiri adalah fx sama dengan x2 tambah 3. Ya, ini adalah hasil dari tabelnya, di mana x merupakan hasil dari AB, sedangkan Y adalah hasil dari fungsi. Lalu untuk Y3, Y2, Y1, Y0 merupakan bentuk dari biner yang mana mempunyai keluaran 4 bit dari hasil inputan AB. Seperti yang kita lihat, AB akan menghasilkan 0x, yang mana ditambah 3 sama dengan 3Y. Lalu Y3, Y2, Y1, Y0-nya akan menjadi 0011 karena Y-nya sama dengan 3. Lalu AB, A0, B1 akan menghasilkan X1. Lalu Y-nya akan menjadi 5 karena di situ 2 ditambah 3. 1 dikali 2 ditambah 3 akan menghasilkan 5. Lalu Y3, Y2, Y1, Y0-nya adalah 0101. Lalu lanjut lagi ke A1, B0 yang akan menghasilkan X-nya 2. Lalu Y-nya akan menjadi 7 karena 4 ditambah 3. Lalu hasil dari Y-nya adalah 0111. Lalu A1, B1 akan menghasilkan X3 yang mana menghasilkan Y-nya menjadi 9. Lalu karena 6 ditambah 3. Lalu hasil dari Y-nya menjadi 1001 karena 8 ditambah 1. Ya, lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, jika diketahui bilangan dari multiplexer sebagai berikut, tentukan B dan C. Ya, I0-nya 1, I11, I20, I30, I41, I51, I60, I70. Nah, maka controllernya kita setting di A0, B1, C1. Outputnya sesuai tabel. Dia akan mengikuti nilai yang dari I3. I3 akan menghasilkan 0. Kita dapat memilih I3 berdasarkan hasil biner dari controller yang telah kita setting. Begitu. Hasilnya akan menjadi 0. Kira-kira begitu penjelasan dari MUX kurang lebih ya. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 3 atau dengan nama Semeton. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih.